Salam sepak bola, salam sejahtera dan salam sehat kepada teman-teman netizen yang merupakan viewers dan subscribers dari channel YouTube Bola Bung Binder. Baru saja beberapa jam yang lalu kita menyaksikan pertandingan besar di English Premier League, yaitu Chelsea lawan Liverpool. Saya melihat pertandingan ini tidak sesuai ekspektasi saya, yaitu pertandingan yang akan berlangsung dengan tempo tinggi, intensitas permainan yang penuh dengan agresivitas. Justru kedua tim ini cukup berhati-hati pada saat mereka memulai pertandingan. Walaupun skemanya adalah skema menyerang, teman-teman. Dan teman-teman juga yang tidak menonton dan mendengarkan analisa saya di video sebelumnya tentang preview game Chelsea atau Liverpool, silakan kalian bisa lagi mendengar analisa saya pada video tersebut, karena di video tersebut sudah saya jelaskan bahwa dua tim ini akan bermain dengan konsep permainan yang sama, yakni menyerang, cuma caranya mungkin sedikit berbeda. Dan kedua tim ini juga tidak merubah pola permainan mereka, seperti Liverpool yang tetap bermain dengan pressing game untuk menyerang, dan Chelsea mencoba untuk build up serangan pada saat mereka keluar dari tekanan tersebut. Artinya Liverpool tidak menjadi defensive mode pada saat mereka baru bermain di game kedua mereka musim ini di sebuah pertandingan besar melawan Chelsea yang banyak membeli pemain-pemain baru dan tentunya memiliki ambisi untuk bisa menjadi juara musim ini setelah belanja yang begitu besar, ya, membeli pemain-pemain besar juga. Tapi justru Liverpool fokus pada konsep permainan mereka yang telah dibangun di bawah pelatih Jurgen Klopp selama beberapa tahun terakhir. Bagi Chelsea bersama Frank Lampard di first game mereka tidak bermain fully attack. Di game ini juga saya tidak melihat Chelsea bermain fully attack. Mereka lagi-lagi bersabar untuk membangun serangan. Tapi masalahnya bagi Chelsea bahwa kecepatan mereka jauh kalah dari para pemain Liverpool pada saat mereka bertransisi untuk mengcounter ke arah pertahanan dari Liverpool pada saat mereka keluar dari tekanan pressing Liverpool. Jalannya pertandingan teman-teman memang sudah menyaksikannya, saya tidak perlu terlalu dalam menjelaskannya kecuali key points of the game atau hal-hal penting dari pertandingan tersebut. Yang pertama perlu kita perhatikan bagaimana pada saat Van Dijk ditemani oleh Fabinho di center of defense, pertahanan Liverpool ini terlihat begitu aman, terkontrol dan terkoordinir, teman-teman. Begitu rapi, tidak ada kepanikan yang saya melihat tercipta di dalam ruang pertahanan dari Liverpool. Joe Gomez pada menit-menit terakhir yang saya dengar kabarnya bahwa ia mengalami cedera di bagian lututnya atau ada masalah di bagian lututnya sehingga ia tidak bisa tampil di game ini. Seharusnya kan ia yang menjadi rekan dari Van Dijk di lini pertahanan. Tapi Fabinho pada saat main di lini pertahanan tersebut menjadi pemain yang menarik perhatian kita semua karena ia bisa mengurung pergerakan dari Timo Werner. Beberapa kali ia bisa merebut bola dari kaki Timo Werner tanpa perlu melakukan pelanggaran. Dan jika teman-teman melihat IG story saya di akun Instagram saya, maka pada saat line up dari kedua tim keluar, saya sudah memberikan catatan bahwa Fabinho adalah key player. Karena ialah yang akan bertanggung jawab untuk membuat pertahanan Liverpool lebih rapi lagi. Setelah di first game melawan Leeds, mereka kemasukan 3 gol. So flow of the game kita lihat Liverpool menekan habis dan Liverpool melakukan seperti man-to-man marking kepada para pemain Chelsea mulai dari lini pertahanan Chelsea. Sehingga para pemain Chelsea ini pada saat ingin keluar dari tekanan tersebut perlu berhati-hati. Beberapa kali juga Kepa terlihat dari babak pertama sulit untuk memberikan bola ke rekan yang lain pada saat mendapatkan tendangan gawang. Beberapa kali memang tendangan gawang yang coba dilakukan oleh Kepa ditekan oleh para pemain Liverpool dan itu membuat juga kenyamanan di lini pertahanan Chelsea saya kira terganggu. Karena mereka kan biasanya build up ini dari salah satu fullback. Dan poin-poin dari Kepa memang perlu kita perhatikan di game ini karena sebetulnya dari awal pertandingan jika tidak salah menit ke-13 atau 14 sudah ada sebuah situasi di mana Kepa keluar dari garis gawangnya untuk mengambil bola. Tapi salah ternyata lebih cepat dan lebih menguntungkan posisinya mengirimkan crossing yang hampir saja tercipta gol pembuka bagi Liverpool. Beruntung ada Christensen yang melakukan blocking dari upaya Firmino. Jadi Kepa ini menjadi sosok yang mengkhawatirkan di skuad Chelsea pada saat memang Chelsea mencoba berbenah dengan membeli pemain-pemain
ya yang mungkin bisa memberikan kontribusi signifikan bagi Chelsea di first season mereka, walaupun itu tidak mudah. Dan terlihat kan di game ini bagaimana Havertz dan juga Werner belum klik secara duet di lini depan. Saya hanya berbicara duet karena saya tidak melihat peran Mason Mount sebagai salah satu penyerang yang dipasang oleh Frank Lampard. Nah, saya tidak tahu apakah Mount ini adalah anak emas dari Lampard sehingga ia terus yang dipasang di depan. Apakah sebaiknya Tammy Abraham yang dimainkan di depan dan kemudian Havertz justru diberikan keleluasan bermain di kanan dan Werner di kiri, karena Werner juga akan beberapa kali nyerang dari sektor penyerangan kiri Chelsea. Tapi itu semua hanya adalah pengamatan saya. Mungkin saya juga yang salah karena tentu Lampard yang mengetahui seluk-beluk dari skuadnya. Tapi bagi saya terlihat pada saat Havertz dan juga Werner tidak klik, tidak jelas juga peran Mount di mana, maka itu yang membuat Kante harus keluar dari zonanya di lini tengah untuk juga sesekali mendukung serangan. So what about the two full backs of Chelsea yang saya sudah jelaskan beberapa kali memiliki peran yang besar dalam menyusun serangan karena posisinya seperti wingback juga. Mereka tidak bisa keluar menyerang karena pressure-nya ini berlebihan dari salah satu pemain Mane atau Salah dan juga dari salah satu fullback Robertson atau juga Trent Alexander. Jadi saat tidak ada opsi lain dari lini tengah dan juga para pemain di depan ini yang sebetulnya memiliki kemampuan untuk membangun serangan juga tidak bisa klik, di sanalah kita lihat permainan Chelsea ini tidak berkembang. Sebaliknya bagi Liverpool, saat lini pertahanan mereka terlihat sudah aman dan nyaman, maka para pemain bisa berkonsentrasi untuk menyerang. Peran dari Henderson dan juga Wijnaldum juga besar bagi Liverpool karena mereka betul-betul disiplin berada untuk menjaga kedalaman lini tengah. Yang sesekali bergerak adalah Naby Keita. Kenapa? Karena memang trio Firmansyah ini kan bisa bekerja sendirian di depan. Tiga pemain ini yang memang selalu menjadi andalan bagi Liverpool. Berikan saja mereka bola dan mereka bisa berkreasi satu sama lainnya, memberikan passing yang akurat satu sama lainnya. Dan itu yang menjadi kekuatan Liverpool beberapa musim terakhir di bawah Jurgen Klopp. Anyway, speaking about the game, yang merubah pertandingan ini saya kira adalah pada saat para pemain Liverpool ini lebih berani lagi untuk menyusun serangan dengan mengandalkan gerakan-gerakan individual mereka. Apakah itu Naby Keita, kemudian trio Firmansyah di depan, apalagi Trent Arnold dan juga Robertson. Itu betul-betul menyulitkan para pemain Chelsea yang harus berhadapan one on one nih dengan para pemain Liverpool. Karena dengan demikian kan backup dari tengah juga harus turun ke belakang bagi Chelsea. Jadi Chelsea betul-betul kehilangan daya jelajah di lini tengah. Kemudian kartu merah bagi Christensen. Pada saat saya menyaksikan pertandingan, saya mengira bahwa wasit akan langsung memberikan kartu merah, tapi aneh juga. Ia memberikan kartu kuning terlebih dahulu dan ada VAR yang menilai bahwa itu adalah red card, foul. Dan jelas Christensen perlu mendapatkan kartu merah karena ia melakukan pelanggaran dengan sengaja tanpa ada maksud kita lihat untuk bisa menghalau bola, karena Mane sudah berada di depannya dan memang Mane tampak favorit untuk menerima umpan tersebut dibandingkan Kepa yang sudah maju. Jadi pada saat sudah mendapatkan kartu merah lebih menyulitkan lagi bagi Chelsea untuk menyusun serangan. Dengan 11 lawan 11 saja mereka sudah tertekan dengan sistem pressing Liverpool, apalagi 10 lawan 11. Nah, itu yang juga menjadi kesulitan pada saat para pemain Chelsea ini mengharapkan pemain dari tengah ini bisa berimprovisasi. Tidak bisa, because there is no creative player for Chelsea dari tengah. Kante, kemudian Jorginho dan Kovacic, tiga-tiganya ini kan lebih berinisiatif untuk bertahan, walaupun Kante memiliki naluri menyerang yang bisa diandalkan. Dan gol dari Liverpool, saya kira peran dari Firmino ini besar. Jika teman-teman juga melihat IG story saya seperti yang tadi saya sebutkan, saya juga menjelaskan bahwa Firmino adalah pemain yang bisa diandalkan Liverpool dan ia build up serangan dan ia juga yang memberikan umpan kepada Mane. Dan gol kedua dari Liverpool adalah murni kesalahan dari Kepa, di mana ia mungkin kehilangan opsi ya untuk memberikan umpan dengan tekanan terus-menerus yang dilakukan oleh salah satu pemain Liverpool yang berada di lini depan dan akhirnya memberikan umpan kepada Mane, di mana Mane menyelesaikan bola liar tersebutlah, saya katakan jangan umpan, bola liar tersebut untuk menjadi gol kedua bagi Liverpool. Dan Mane sebelumnya sebetulnya sudah salah passing, tapi ia kejar terus bola tersebut, ia terus memberikan tekanan dan hasilnya adalah positif, ia bisa mencetak gol kedua bagi Liverpool. Dan kita melihat bagaimana di pertandingan ini Chelsea perlu berbenah secara mendasar. Artinya mendasar apa? Dari hal-hal basic, yaitu bagaimana bisa keluar dari tekanan tim lawan dengan melakukan
passing yang lebih akurat lagi, karena beberapa kali passing yang coba dibangun oleh para pemain Chelsea ini terputus di tengah. Belum lagi Havertz dan juga Mason Mount ini sebagai pemain yang mungkin diharapkan untuk turun di tengah tidak terlalu terkontributif untuk menjemput bola ke tengah. Jadi bagi Chelsea beberapa hal memang tidak ngeklik di game ini. Bagi Liverpool, mereka memainkan konsep permainan mereka dengan sempurna. Yes, there is a penalty for Chelsea again. Thiago saya tidak tahu apakah itu pelanggaran atau tidak, tapi tampak memang ada kontak dengan Timo Werner. Werner sudah berkontribusi ya bagi Chelsea. Apa kontribusinya? 2 kali memberikan penalti bagi Chelsea. Tapi di momen ini Jorginho justru gagal mengeksekusi penalti tersebut. Di save oleh Alisson yang saya lupa nih sudah berapa game nih. Sebelumnya Alisson terus kemasukan gol, kali ini ia berhasil mencatat clean sheet. Jadi sesuai dengan analisa saya di video sebelumnya di preview, bahwa tim pertama yang mencetak gol akan bisa meraih kemenangan dalam game ini. Itu yang terjadi, bahwa Liverpool akan tetap bermain attacking, itu juga yang terjadi. Dan bahwasannya ada kartu merah yang mungkin menurut kalian merubah jalannya pertandingan, saya kira tidak. Liverpool are in total control of the game, dan saya kira hanya tinggal menunggu waktu saja bagi Liverpool di game tersebut untuk mencetak gol, karena mereka benar-benar efektif permainannya. Mereka unggul segalanya, possession play, shot on goal, shot on target, tackling, intercept, kematangan berada di pihak Liverpool, sedangkan Chelsea perlu merancang skema permainan mereka lebih rapi lagi, dan ini adalah ujian bagi Frank Lampard. Jika ia terlalu lama, wah, Roman Abramovich nih hobinya juga untuk memecat pelatih. No hate, only football. Salam sepak bola, salam sejahtera, salam sehat, be positive, think positive. Thank you.